Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang hari ini baru listing di Bursa Efek Indonesia dan langsung arah teman-teman. Yakni adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Tapi produk apa sih yang mereka tanikan? Yakni adalah kelapa sawit. Nggak heran lagi, kelapa sawit ini memang memberikan ladang cuan bagi setiap perusahaan yang bergerak di bidang ini, yakni yang akan kita bahas pada kali ini yang juga bergerak di bidang sawit. Sumber Tani Agung Research Tbk dengan kode emiten STAA. Hari ini ARA ya teman-teman ya, naik sekitar 24,17%. Wow, memang perusahaan yang satu ini memiliki fundamental yang cukup menarik. Meskipun saham IPO, tapi fundamental mereka PR-nya ini cukup menarik. Lalu mereka memiliki keuangan yang cukup sehat. Karena itu bisa dibilang bahwa memang harus arah sih ini saham. Karena kan ada perusahaan IPO yang valuasinya udah mahal banget, tapi kok bisa arah? Nah, itu yang kadang-kadang kurang bisa masuk akal bagi saya. Tapi untuk STAH ini masih masuk akal sedikit, karena memang fundamentalnya cukup bagus. Kita akan lihat sama-sama tentang perusahaan yang satu ini, yang hari ini menjadi top gainers pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022. Perusahaan yang satu ini bergerak di bidang kelapa sawit, ya. Tepatnya mereka didirikan pada tahun 1970 dengan sebagai grup perusahaan kelapa sawit yang berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara. Mereka memiliki lebih dari 41.775 hektar perkebunan sawit, ya, yang terdiri dari perkebunan inti dan plasma. Bedanya apa sih antara inti dan plasma? Perkebunan inti adalah perkebunan yang dikelola oleh perusahaan, sedangkan plasma itu adalah perkebunan yang dikelola oleh masyarakat. Jadi ada kerjasama antara perusahaan dan masyarakat. Kalau saya baca-baca, ketentuan daripada pemerintah bahwa perusahaan besar harus memiliki 100% lahan plasma, perkebunan plasma, di mana mereka bekerja sama dengan masyarakat, supaya masyarakatnya ini juga bisa merasakan cuan juga daripada kelapa sawit, sehingga bukan hanya perusahaan, tapi mereka juga berbagi kepada masyarakat tempat mereka menjalankan usaha mereka. Bagaimana cara mereka membantu masyarakat? Yaitu dengan menyediakan bibit, lalu dengan memberikan pengetahuan, memberikan pekerja yang tepat untuk membangun lahan kebun sawit. Nah, lalu berbagai kelebihan manfaat yang didapatkan oleh perusahaan dengan membantu masyarakat, yaitu mereka dapat mendapatkan kelapa sawit yang dijual oleh masyarakat kepada mereka, ya. Biasanya pastinya harganya itu lebih murah dan juga dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan. Tapi tentu saja masyarakat juga tidak boleh rugi, teman-teman. Jadi itulah yang disebut dengan perkebunan inti dan plasma. Serta mereka memperkerjakan sekitar 11.200 pekerja, ya, memiliki 13 perkebunan sawit, 9 pabrik kelapa sawit, 1 pabrik pengolahan inti sawit, dan 1 pabrik ekstraksi ampas inti sawit yang didukung oleh pembangkit listrik tenaga biogas. Jadi memang lengkap banget, sampai pembangkit listriknya pun memakai biogas. Biogas itu biasanya datangnya bisa dari kelapa sawit, teman-teman, ya. Jadi memang dari hulu ke hilir semuanya kelapa sawit. Lalu produk daripada STAA ini pastinya bergerak di bidang perkebunan sawit, ya. Jadi memang ini semuanya sawit sih semua. Lalu ini juga ada pabriknya. Nah, sekarang kita akan melihat prospek daripada STAA ini. Kita tahu sendiri bahwa perusahaan besar biasanya pasti dekat banget dengan pemerintah. Pemerintah akan mendukung setiap usaha yang dapat menghasilkan pendapatan kepada negara, termasuk ini kelapa sawit, ya. Tentu saja pemerintah sangat mendukung perusahaan yang bergerak di bidang ini, karena memang kebutuhan kelapa sawit itu tinggi banget di India, di China, di negara-negara lainnya. Nah, ini sangat dibutuhkan, sehingga maka dalam menjalankannya ini kan harus ada peraturan, ya, seperti adanya DMO, Domestic Market Obligation, di mana saya lihat di berita-berita bahwa akan ditingkatkan menjadi 25%. Jadi misalnya perusahaan menghasilkan 100%, misalnya 100 ton, 100
100.000 ton lah biar kelihatan lebih banyak. 100.000 ton itu sekitar 25.000 ton itu harus dijual kepada pemerintah Indonesia dengan harganya yang pastinya lebih murah daripada harga global, karena untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat Indonesia. Ini sebenarnya cukup baik karena perusahaan juga tetap cuan juga, jadi nggak ada yang loss di sini ya. Ini yang saya dukung juga karena memang sudah ada perhitungan daripada pemerintah ya. Lalu dalam setiap lahan-lahan yang dipakai oleh perusahaan itu biasanya disewakan oleh pemerintah kepada perusahaan untuk dipakai ataupun diberikan kepada perusahaan oleh pemerintah dengan berbagai perjanjian seperti DMO tadi. Ya, pokoknya menimbulkan keuntungan kepada kedua belah pihak sehingga pemerintah sangat mendukung perusahaan kelapa sawit. Tentu saja dengan berbagai peraturan plasma tadi yang sudah kita pelajari. Ya, dalam membuka lahan, kalau bisa kita tahu kalau untuk membuka lahan kan ada yang namanya dibakar. Nah, ini bakar yang tidak sehat karena akan menimbulkan polusi. Bukan hanya polusi, tapi juga akan membunuh banyak sekali biota-biota yang ada di sekitar lahan sawit itu. Ya, nah terus solusinya gimana teman-teman? Ya, kalau kita pakai logika kita, mungkin untuk membuka lahan itu memang memerlukan biaya ya. Kalau untuk membakar memang biayanya lebih sedikit, tapi dampaknya itu luar biasa parah negatif. Jadi untuk membuka lahan mungkin kita bisa memakai dengan alat berat teman-teman. Dengan setiap lahan yang kita buka, kita tebang pohon-pohon yang ada di sana. Mungkin pohon itu bisa kita pakai daripada hanya dibakar menjadi abu. Lebih baik kita tebang, kita pakai untuk misalnya bahan bangunan atau untuk pembangkit listrik biogas juga bisa teman-teman ya. Ya, pokoknya pemerintah harus menyediakan peraturan yang terbaik untuk menunjang keseimbangan dunia. Ya, kalau untuk STAA ini memang menghasilkan cuan yang luar biasa bagus. Karena itu kebutuhan daripada kelapa sawit daripada STAA ini akan terus bertahan untuk waktu yang lama. Ya. Nah, kita udah melihat prospek STAA ini yang bagus banget. Sekarang kita akan melihat pemegang sahamnya. Dengan pemegang saham masyarakat sebesar 8% doang, tapi cukup memenuhi ketentuan free float daripada pemerintah sebesar 7,5%. Lalu kita lihat ini di sini pemegang saham terbesar adalah PT Malibu Indah Lestari. Ya, kalau kita baca-baca di sini sih nggak ada masalah daripada berita-berita negatif, mungkin seperti pembukaan lahan memakai bakar yang merugikan masyarakat tidak ada ya. Ya, jadi ya cukup aman-aman aja, tapi kita tidak tahu. Ya, semoga aja STAA ini dapat menjadi perusahaan yang mempedulikan lingkungan. Meskipun tetap bisnis, mereka juga tetap menjaga lingkungan ya. Amin teman-teman. Nah, itulah sekilas tentang STAA. Sekarang kita akan melihat fundamental daripada STAA ini. Baru IPO ya, memang fundamentalnya ini bagus banget. Kita lihat di sini bahwa operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice, dengan PER-nya 10,4 kali. Memang hampir memenuhi kriteria saya ya, karena memang hari ini ARA, jadi otomatis PER-nya pasti lebih mahal. Kalau kita masuk dalam harga IPO-nya seharga Rp600, maka kita dapat mendapatkan harga yang murah. Tapi sayang sekali IPO memang susah banget dapatnya ya. Tapi tidak apa-apa, kita lihat di sini PBV-nya 3 kali lipat. Memang mahal banget, tapi memang kinerjanya ini bagus banget sehingga mendapatkan PER yang cukup murah. Dengan operating profit margin 25%, dengan net profit margin 14%. Jadi aman banget. Dengan quick ratio-nya 126%. Wow, mantap banget nih. Dengan kita lihat di sini hari ini turnover-nya sebesar 81 miliar rupiah. Ya, perusahaan sawit yang satu ini memang seperti perusahaan sawit pada umumnya, yang sangat cuan karena memang kelapa sawit itu dibutuhkan dan harganya juga lagi meningkat drastis nih, seperti LSIP, AALI, lalu ada lagi TBRA, SSMS, CSLA juga lagi cuan ketimpa daripada kenaikan harga kelapa sawit, termasuk STAA ini. Ya, jadi memang menarik, tapi melihat kenaikannya yang sudah arah, kemungkinan besok juga agak berbahaya kalau kita masuk ya, karena kemungkinan akan turun atau naik pun agak berbahaya, agak was-was juga. Jadi untuk STAA ini saya akan skip dulu, tapi tetap bisa masuk ke watchlist karena memang menarik ini perusahaan. Ya, demikian pembahasan tentang perusahaan yang baru IPO dengan bidang kelapa sawit yang cukup cuan karena memang sawit ini dibutuhkan orang-orang banyak. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.